Ada surat yang dikeluarkan Sekda lama di tahun 2002 pada saat itu Sekdanya Pak Haji Taufik, itu yang masih dipegang oleh kelurahan, ya kan? Nah, sebelum kami mengacu persada satu persatu, Pak, betul tak tuh? Dia di bibir danau itu, setahu saya bibir danau yang tak boleh itu kalau danaunya dimanfaatkan. Dan seperti danau yang ada di jalan poros, ya kan? Karena itu memang untuk sumber PDAM tidak boleh, jangankan dibangun itu tidak boleh, apalagi ketika suratnya. Masalah yang disampaikan tadi danau itu bukan adanya di Perkim. Ini ketua RT RW ini kemarin nih, Bapak nih, kan harus panggil PU lagi, ya kan? Nah, menurut ini kami kemarin itu hanya untuk di jalan Kostal itu dikeluarkan, tapi kami kan RT RW segini Pak, nanti bahas nih Pak. Baca satu-satu, aduh Pak, segini satu kabupaten nih RT RW-nya, Pak, tata ruang. Udah dijelaskan Bapak BPN. Ini beretika baik itu ada Bapak, tapi tentu dengan sistem. Kan begitu nih sekarang ya Pak pengacara. Mereka pun tak mau juga mengeluarkan sertifikat bapak-bapak semua, ternyata di belakang nanti mereka yang kena. Banyak kejadian tuh Pak, mengeluarkan sertifikat, mengeluarkan apa sporadik kah nama, sporadik sekarang ya, sporadik langsung ke BPN ya Pak ya. Sporadik namanya sekarang nih, begitu dikeluarkan timbul yang lama tuh Pak. Orang yang punya lama tuh nama ada nih. Nah coba ya kami tanyakan kepada Pak Lurah, pernah dicari orang yang punya nama nih. Jadi kalau menurut saya nih solusinya, surat itu yang 20 tahun yang tahun 1993 tadi dari Sekda yang lama akan kita bicarakan dengan pemerintahan, dalam hal ini Pak Bupati, dalam hal ini Pak Sekda. Menurut saya mungkin dimulai dari Pak Samsul, ada? Silakan Pak Samsul. Kalau kita melihat peta, bahwa di sini ada tanda kuning, merah, kemudian kosong. Kemudian kalau kita perhatikan lagi ada warna kuning juga di tengah-tengah objek musiman yang sedang dibahas. Nah, artinya dia tidak menyeluruh. Tentu ada dasar gitu, muncul yang kuning di tengah-tengah ini pasti ada dasar gitu. Ada dasar kepemilikan awal tadi yang dijelaskan oleh Pak Lurah. Namun demikian kan tadi tidak spesifik penjelasan Pak Lurah bahwa kepemilikan itu seperti apa, SKGR atau sporadik, kalau dulu pasti SKGR. Kemudian kalau kita runut, ganti rugi oleh PT Timah itu pada tahun 1977 kepada pemilik asal atau kepada penguasaan lahan, pembebasan oleh PT Timah kepada pemilik asal. Artinya kan sudah dilakukan ganti rugi seperti itu. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Kepala BPN tadi bahwa tanah tersebut pada tahun 93 itu sudah dikembalikan kepada negara. Dan kemudian penjelasan oleh Bapak BPN juga bahwa tanah ini tidak ada kepemilikan PT Timah. Artinya murni nih, pure nih, milik negara. Nah, kita nggak mungkin mundur kan bicaranya ada pemilik asal lagi gitu. Karena ini sudah dikompensasi ganti rugi. Karena dalam penguasaan sebenarnya yang dibebaskan oleh PT Timah itu adalah semacam penguasaan juga, tetapi mungkin milik surat RT atau zaman dulu lah surat, kita nggak tahu lah itu kan. Sampai hari ini mungkin tidak ketemu surat itu, tidak ada. Nah, saya menangkap tadi yang dijelaskan oleh Pak Lurah, surat Pak Sekda 17 Oktober 2002 itu ingin mencari solusi agar teman-teman ini memiliki kejelasan hukum, orang-orang yang tinggal di sini ya, kejelasan hukum memiliki lahan tersebut. Tapi kan poin pertama itu harus dilakukan penelitian, identifikasi, penelitian untuk mencari kepemilikan tanah ini berdasarkan yang sekarang dikuasakan oleh masyarakat. Artinya sudah 2 tahun nih tinggal masyarakat dari sejak 20 tahun itu dari tahun berapa perkiraan? 94 ya, karena dia pada akhir 93. Nah, kemudian dalam perkembangan tadi saya juga ngobrol sama Pak Ketua,
tentu tanah ini kemarin kan ditinggal pasca tambang. Pasca tambang adalah milik negara, ya kan begitu. Tidak milik siapa-siapa sebenarnya. Kita tidak lagi bicara mundur pemilik asal karena juga ditelusuri tidak ketemu pemilik asal. Kan logikanya kan begitu. Nggak mungkin gitu. Kalau pemilik asal hari ini menyerahkan berkas-berkas surat-surat yang lengkap, kemungkinan jadi satu objek baru, pembahasan baru gitu. Jadi permasalahan baru lah, ada temuan baru gitu. Ini ada pemiliknya kan gitu. Tapi sampai hari ini kan tidak jelas nih. Ketika sudah ditambang, itu titik koordinatnya nggak bisa dipastikan oleh pemilik asal itu. Karena zaman dulu itu tak ada tak tidak pemilik asalnya kan gitu. Yang jelas clear tadi dijelaskan oleh BPN bahwa di atas objek ini tidak ada yang memiliki gitu. Hanya sekarang mencari dasar kepemilikan. Kalau kita mengacu kepada undang-undang lagi, penggarapan itu kalau sudah puluhan tahun itu bisa saja ada keputusan yang sifatnya tadi itu musyawarah oleh pemerintah. Tentu berdasarkan penelitian dulu. Karena penelitian itu sudah memang tidak ditemukan, ya baru kemudian diambillah keputusan. Jadi tidak bisa juga dibiar mengambang gitu. Dikeluarkan surat instruksi sekda itu untuk penyelesaian. Kalau sampai hari ini tidak ada hasil keputusan, mesti langkah-langkah ini yang dilakukan. Kalau penelitian itu ternyata tidak ditemui, ya sudah buat hasil keputusannya. Kenapa harus menunggu gitu? Kalau menunggu sampai kapanpun tidak akan pernah selesai, kan begitu? Yang jelas di sini sudah ada penguasaan 20 tahun. Inilah dasarnya. Ketika penelitian itu sudah tidak ditemukan pemilik asalnya, tapi kalau saya bicara kronologis dari pembebasan tadi clear sebenarnya. Kita tidak perlu lagi mencari pemilik asal, kan begitu sebenarnya. Tapi oke, kita bicara administrasi, tentu hal ini pemerintah juga harus hati-hati, kan begitu. Pemerintah juga tidak mau kemudian digugat oleh ahli waris tadi misalkan tiba-tiba muncul. Tapi kan sampai hari ini ya dilakukan saja proses penelitian itu untuk mencari pemilik asal itu. Kalau memang sudah ada batas waktu, diberikanlah batas waktu itu kan. Dari 2002 sampai sekarang artinya sudah berapa tahun tentang waktu itu untuk penyelesaian itu. Artinya saya pikir ini masukan, pikir tentu harus ada produk juga, produk keputusan dari instruksi surat sekda tahun 2002 itu. Apakah nanti perlu untuk dibicarakan lagi seperti saran Pak Lurah tadi perlu dianulir atau ada surat yang baru lagi keputusan pemerintah, itu bisa saja kita bahas bersama dalam ruang lingkup terkait persoalan yang hari ini dihadapi oleh masyarakat. Mungkin itu satu yang ingin saya kasih masukan. Tapi pada prinsipnya tentu kita semua setuju kalau persoalan kejelasan hukum ini, saya kira kita tidak bisa juga artinya menganulir, mengabaikan yang sudah terjadi sekarang ini sudah puluhan tahun Pak, bukan baru. Nggak bisa kita bilang ini penyerobotan. Mereka masuk juga karena ini memang tanah negara, gitu. Mungkin di sini ada penimbunan, nggak murni, gitu kan? Ada penimbunan. Nah kita tidak bicara lagi misalkan kalau yang baru yang nggak boleh tuh, yang dimaksud tata ruang itu ada Pak, memang ada aturan jarak sekian yang baru yang tidak boleh. Kalau yang dah puluhan tahun ini nggak apa-apa, karena ini yang sebelum aturan baru itu muncul memang sudah ada masyarakat itu di pinggir-pinggir danau itu, dan yang sudah ada tinggal di bibir pantai itu tidak mungkin dirubah. Tetapi yang baru itu yang tidak boleh. Berhubungan dengan ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang jarak bibir pantai atau garis pantai atau garis danau. Saya pikir itu mungkin barangkali Pak Ketua dan teman-teman ini juga harus ada secepatnya diselesaikan sehingga barang ini tidak menjadi bola liar blunder kepada tengah-tengah masyarakat. Apalagi nanti ceritanya sudah 20 tahun ini. Kan suatu hal yang naik ini kalau pemerintah tidak bisa selesaikan. Ya, betul Pak. Kalau hanya alasan, makanya saya tanya lagi suratnya apa, ada buktinya. Kan juga baru dapat tadi ini. Kabarnya begitu kan dikasih orang. Artinya secara otentik surat di dalam penataan administrasi pemerintah di kelurahan maupun kecamatan itu tidak ada penjelasannya dan ditemui suratnya gitu. Baru juga kabar kan begitu. Nah, jadi mungkin itu yang dapat
kami sampaikan sebagai masukan. Ya sama-sama lah kita pikirkan solusinya. Bagaimana ini bisa clear cepat. Harus ada keputusan. Artinya memang keputusan diambil bersama berdasarkan dari pedoman-pedoman penyelesaian tersebut. Mungkin itu Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa Pak DPRD Provinsi. Jangan tegang. Selalu Pak Lurah jangan tegang Pak Lurah. Nah, kalau ada provinsi, powernya lebih tinggi lagi. Pak Lurah, kesimpulan yang saya boleh lagi dari Pak Samsul tadi, saya ini kan cuma moderator nih Pak. Ikhlas dalam berbuat baik. Nah, itu aja, ikhlas dalam berbuat baik. Semoga itu menjadi amal ladang pahala kita ya Pak Lurah, Pak Camat. Udah 20 tahun surat dari Sekda tuh. Sangat luar biasa. Pak Samsul, ini maknya kami pula nih. Maknya kami, silakan maknya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi pertanyaan saya itu yang sangat aneh adalah ketika Timah sudah melepaskan lahan itu dan menjadi milik negara, atas dasar apa individu-individu bisa menguasai tanah atas negara itu? Benar sekali. Satu. Yang kedua, kalau kita misalnya mau bicara tentang kepemilikan lahan, ini kan udah jelas nih Pak, di dalam aturan kita udah ada nih bahwa penguasaan berturut-turut secara fisik selama 18 sampai 20 tahun, maka dia berhak untuk mengajukan sebagai pemilik lahan. Dan bagi mereka yang mempunyai bukti surat tetapi tidak mempunyai bukti penguasaan atas lahan, maka dia tidak diberikan lagi hak atas lahannya tersebut. Jadi yang lebih diutamakan di dalam aturan ini adalah penguasaan fisik secara berturut-turut selama 18 sampai 20 tahun. Itu jurisprudensi kita ya. Ya kan? Jadi kalau misalnya kita mau mengacu pada aturan, karena ini produk hukum adalah produk aturan, maka camat lurah akan terselamatkan ketika mengambil sebuah kebijakan karena berdasarkan aturan yang ada. Jadi Pak Lurah dan Pak Camat didukung oleh BPN nggak perlu takut mengeluarkan surat karena kita punya jurisprudensinya nih. Ada beberapa jurisprudensi putusan Mahkamah Agung bahwa penguasaan secara fisik yang dilakukan selama berturut-turut 18 sampai 20 tahun boleh mengajukan hak kepemilikan tanah. Dan bagi mereka yang hanya punya bukti surat tetapi tidak menguasai secara fisik juga dikatakan bahwa mereka sudah melalaikan haknya dan mereka tidak diberikan hak lagi penguasaan atas tanah tersebut. Jadi saya mohon kepada kawan-kawan, karena persoalan tanah Penyelenggaraan Barat itu luar biasa beratnya. Cuma pertama dasarnya itu tadi Pak, dari mana tanah negara kemudian bisa dikuasai individu. Yang kedua, saya berpikir bahwa mau dikemanakan juga nih masyarakat, mereka juga punya hak hidup kok di atas tanah-tanah itu. Nah, yang di sini yang diperlukan ketegasan kita sebagai aparat berdasarkan kan sudah ada undang-undangnya lah, sudah ada aturannya bagaimana ketika kita ngambil sikap bahwa apapun yang mereka klaim, yang si Bahtiar itu klaim, tapi dasar penguasaan di sini tidak ada, kita tidak anulirkan. Tetap kita berdasarkan aturan dan jurisprudensi yang ada. Saya pikir kalau kita mengacu pada jurisprudensi ini, persoalannya selesai lah. Betul. Ya kan, karena ada beberapa jurisprudensi putusan Mahkamah Agung tuh. Iya, jurisprudensi Mahkamah Agung Pak, nomor 295. Itu selama 20 tahun. Terus jurisprudensi 329 tahun 58 juga, itu malah 18 tahun. Jurisprudensi MA nomor 783 itu juga selama ada 27 tahun. Dan di dalam jurisprudensi itu mengatakan bahwa pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah meninggalkan haknya. Pemegang hak yang tidak menguasai fisik selama bertahun-tahun dianggap telah melepaskan hak atas tanah. Ini jurisprudensinya. Penguasaan fisik tanah selama bertahun-tahun dianggap telah memperoleh hak milik, dan penguasaan fisik secara jujur harus dilindungi oleh hukum. Nah, jadi kita bergerak berdasarkan aturan saja. Kalau misalnya harus dicari tadi seperti yang kita bilang, ini masyarakat harus dicari siapa pemilik awalnya, nggak ada kewajiban mereka untuk mencari. Yang punya kewajiban mempertahankan haknya adalah si pemilik tanah. Saya pemilik tanah, saya berhak mempertahankan hak saya. Bukan mereka yang harus mencari kemana ya pemiliknya, nggak mungkin.
Nah, ketika saya mengabaikan hak atas tanah saya, ya kamu siaplah bahwa hak atas penguasaan secara surat itu kamu akan hilang gitu loh. Itu sudah konsekuensi dan risiko. Jadi kembali kepada persoalan yang paling gampang menurut saya Pak, kita kembali kepada aturan saja. Walaupun itu surat kesepakatan ini ya Pak ya, kesepakatan kelurahan, kesepakatan sekda, kita punya aturan yang lebih tinggi. Karena di mana-mana acuan kita adalah aturan yang lebih tinggi. Itulah tadi Undang-Undang Nomor 24 sama termasuk jurisprudensi yang sudah ditelurkan. Sekian, terima kasih. Oke, cocok. Mulai ngerucut Pak ya, mulai ngerucut. Yang jelas kami sudah mendengar nih. Inilah tugas DPRD mendudukkan dengan pihak eksekutif sebagai pihak eksekutornya bersama masyarakat yang melaporkan kepada kami, ya kan? Pak Sanada, silakan Pak Sa, Pak Waka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kita semuanya pada hari ini, saya perhatikan bahwa proses perjalanan masalah kasus tanah itu sebenarnya sudah jelas dan gamblang apa yang disampaikan oleh Pak Junedi selaku eksekutor ya dari BPN. Artinya ini tidak ada penghalang kita. Cuman kalau saya perhatikan bahwa Pak Lurah sangat khawatir bahwa ini wajar selaku aparat ya, karena dia tetap nanti takutnya diantar nasi bungkus. Ya, dan ini juga Pak Lurah, saya harapkan Pak Lurah dan Pak Camat tentunya kita harus berpijak kepada aturan yang jelas. Bahwa memang sudah ada aturan ya dari atas, dan itu aturan yang dari sekda tadi beberapa tahun yang lalu itu tidak bisa, itu boleh saja diabaikan. Dalam artian kita masih mengacu kepada aturan yang lebih tinggi. Dan itu saya kira kalau Pak Lurah mengatakan saya payung hukumnya di mana? Di situ berpayung nanti Pak Lurah. Ya, karena toh juga harapan masyarakat hari ini selesai. Barangkali Pak Lurah mengatakan tadi ada saya ada garis bawahi ingin Pak Lurah membuat satu prestasi di sana. Ya tepat dengan catatan Pak Lurah membuat prestasi tapi bukan diantar nasi bungkus nantinya. Ya kan seperti itu. Jadi saya kira dengan adanya ini tadi bahasa bahwa sudah jelas mengerucut bahwa hari ini harapannya masyarakat diberikan haknya karena itu jelas dan saya kira tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di aturan HTR bahwa memang 20 tahun itu berhak orang yang menguasai fisik itu. Ya, jadi orang hari ini walaupun memang dari timah ekstima sudah serahkan dalam artian ada surat yang dari sekda itu tadi, tapi ini tidak bisa juga berlaku karena hari ini ada tidak orang yang datang setelah dikuasai fisiknya beberapa tahun ini, ada yang datang mengatakan ini harta nenek moyang saya. Kalau itu tidak ada tugas kita untuk menyelesaikan itu. Karena dia pun juga mungkin tidak tahu lagi bahwa memang pernah ada nenek moyangnya di sana dan lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Terkecuali kalau memang ada yang datang semenjak Pak Lurah ada hari ini, itu memang harus menjadi pemikiran kita. Tapi di zaman Pak Lurah lebih kurang 10 bulan ini tidak ada juga yang datang kan? Ya, ada. Ada tadi yang saya mau bahwa ada lurah yang pernah didatangi sebelum Pak Lurah. Toh juga tidak ada klarifikasinya kan? Ya kalau dia memang benar-benar dia hak dia tetap harus mempermasalahkan dan harus dibawa ke orang yang berwenang untuk menyelesaikan itu, memfasilitasi. Jadi saya kira Pak Lurah untuk penanganan kita hari ini harus dibikin. Ya Pak Camat ya. Artinya kalau kita berpayung kepada aturan yang jelas, mengapa kita harus takut untuk memberikan hak kepada masyarakat? Ya, saya kira seperti itu. Dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita duduk di sini akan membuahkan satu hasil. Tak perlu kita lama-lama bertengkar di sini. Dalam arti kata berikan aja haknya sesuai dengan aturan yang sudah ada. Republik ini mempunyai aturan. Ya, bukan kita pandai-pandai mau bikin aturan. Dan kita juga tidak perlu khawatir ketika memang aturannya sudah jelas. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah Komisi 1 mantap. Nah, gawat, pada bercakap semua. Ini deh, senior nih, 4 periode. Pak Rodiansa, silakan Pak Rodiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua.
Tentu saya memberikan apresiasi untuk kawan-kawan semuanya dengan semangat yang luar biasa. Tentu dari hasil pembicaraan pada hari ini tentu kita gampang sih memerintah seseorang itu. Tentu kadang-kadang yang diperintah itu tentu harus ada dasar juga dari perintah itu. Maksud saya kita nggak mundur lagi, kita maju, tapi semua pembicaraan ini harus dengan penelitian yang disampaikan Pak Samsul tadi. Penelitian agar nanti dari dasar penelitian itu baru dirumuskan. Ini loh dasarnya kami membuat satu keputusan, itu baru bisa dilakukan. Jangan diperintah, dia tak akan berani Pak perintah. Tak berani Pak. Karena dia yang akan bukan saya membela peran saya enggak, tapi peran saya. Bukan saya membela ya. Artinya begini, memang selama ini dasarnya untuk melakukan itu. Jadi ini disampaikan Sri benar, semua ini benar udah. Dari aturan penelitian itu dasar. Kalau yang dipanggil tadi dua diumumkan dipanggil sudah nggak datang ini bla 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 bla, itu dasar itu. Dibuat Bapak hari ini rekomendasi asal keputusan, bukan keputusan rekomendasi, memberikan rekomendasi membuat penelitian pada hari ini. Itu yang putuskan yang penting. Terima kasih.